Maka lagu yang saya bacakan, bait-bait yang saya lakukan di dalam bahasa Aceh, termasuk tadi di dalam bahasa Jawa, itu bisa kita terjemahkan sebagai, atau bisa kita konseptualisasikan sebagai sebuah proses vernacularization of Islam. Jadi proses pembahasa daerahan, ya, agama Islam itu sendiri. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Malam ini saya kedatangan kawan-kawan muda. Namanya Wiji dan Haris. Jadi kawan muda ini cukup produktif, ya, di dalam mengakali kehidupan. Bahkan Wiji sekarang ini sampai rambutnya memutih gitu, itu sedang menyusun disertasi, dan nanti kita akan hadir bersama-sama. Nah, karena kedatangan dia, jadi saya ingat sebuah bait lagu yang disampaikan oleh para pemain sedati di Aceh. Bunyinya seperti ini. Bak merak dicung, bak murung dicot, bungong jumpa got, kaluh lentanda, setiap payah, lentambak lehop, bak nehun lendop, gop jaring kadra. Ini adalah sebuah bait lagu yang mengungkapkan kepedihan seorang anak muda laki-laki yang telah berusaha untuk memelihara, mencidek kalau pakai bahasa Betawi, ya, seorang gadis yang disimbolkan sebagai bungong jempa. Bungong jempa, jadi bungong jempa itu adalah simbol dari seorang gadis yang cantik, karena ada tambahan got di situ. Bungong jempa got itu artinya seorang gadis yang cantik, gitu, yang dia berusaha untuk memelihara hubungannya. Tiba-tiba kemudian gadis yang telah dicidek dalam bahasa Betawi itu, yang telah ditandai, diambil oleh orang lain. Itulah yang kemudian disimbolkan di dalam lagu Aceh itu, ya. Bak nehun lundlop, gop jaring kadra. Saya tidak perlu menerjemahkan, tapi orang-orang Aceh pasti tahu, ya, mengerti. Cuma intinya adalah bahwa, ya, sang gadis itu kemudian diambil oleh orang lain justru di dalam pagar-pagar yang telah dibuat oleh pemuda itu. Nah, ini mengingatkan kita, Wiji, ya, kepada sebuah film yang berjudul Date with Ted Hamilton, yang menceritakan seorang gadis, ya, di West Virginia itu mendapatkan undangan untuk melakukan makan malam dengan seorang bintang film yang bernama Ted Hamilton. Nah, bintang film ini tiba-tiba kemudian jatuh hati kepada gadis Virginia ini. Nah, persoalannya adalah bahwa sementara itu gadis Virginia ini juga ditaksir oleh seorang pemuda di
Virginia. Maka kemudian terjadilah apa yang disimbolkan di dalam lagu berbahasa Aceh itu tadi. Bak neuheun leun lop gop jaring kadra. Jadi pada wilayah di mana sang pemuda dari Virginia ini berusaha ya memagari sang gadis itu, tiba-tiba diambil oleh Ted Hamilton. Nah, kisah lanjutannya, sang pemuda ini merasa sangat sedih dan dia datang ke tempat ya atau ke rumah ayah sang gadis. Tetapi sang ayah mengatakan, inilah hidup, katanya. Saya dulu, katanya, pernah menaksir seorang gadis, tetapi kemudian gadis itu justru ya berlari kepada seorang pengusaha asal Perancis. Nah, lalu apa konteks dari lagu ini? Maksud saya lagu Aceh yang saya ungkapkan ini adalah untuk menunjukkan ya, bait yang saya bacakan tadi itu boleh disebut sebagai penyimpangan dari lagu-lagu Aceh yang biasa dikenal ketika saya kecil. Sejauh yang saya ingat, lagu-lagu Aceh itu lebih mengungkapkan semangat berperang. Misalnya bunyinya seperti ini. Bedo syedara para pahlawan riwang jak perang bela lele suling tambu serta genderang dempu angkat dan tapu hase. Jadi artinya bangkitlah ya para pahlawan, jangan lagi berleha-leha. Gitu. Bedo syedara para pahlawan riwang jak perang bela lele. Jadi kendati pun baru pulang dari medan perang, tetap tidak boleh berleha-leha. Rincung pudeung pusaka ayah, itu adalah tambahannya. Tumbak siwakrih mendulang, dan seterusnya. Yang terlalu panjang bisa saya nyanyikan di sini. Gitu. Jadi lagu-lagu yang kemudian tersosialisasikan kepada saya ketika kecil di Aceh, itu adalah lagu perang. Dan yang kedua adalah lagu agama. Lagu-lagu agama itu ya adalah ya suatu ungkapan untuk memperlihatkan bahwa kehidupan ini bersifat fana. Nah, di dalam sebuah rentetan ya bait-bait yang akan saya nyanyikan sekarang ini akan terlihat ya bahwa ada nilai eskatologis dari lagu-lagu Aceh itu yang akan saya bacakan bait per bait, lalu kemudian saya usahakan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia supaya bisa di-share bersama-sama gitu. Nah, lagu-lagu yang bersifat keagamaan ini itu sebenarnya juga ya berlangsung di etnik-etnik lain. Misalnya etnik Jawa. Di dalam etnik Jawa yang saya tahu ya, itu ada bunyinya seperti ini. Kangjeng Nabi miyosipun wonten Mekah tanggal rolas dino isnain tahun gajah ingkang Romo asmanipun Said Abdullah ingkang Ibu Dewi Siti Aminah. Nah, jadi ekspresi keagamaan yang diungkapkan di dalam lagu itu bukanlah sesuatu yang tidak umum. Apalagi kemudian yang terjadi di Aceh, yang saya sebut sebagai sebuah lagu yang bersifat
atau mengandung nilai eskatologis. Nah, bait pertamanya bunyinya begini. Masalam dunya, mangatatai, bantai metinde, ngon si presutra, wate jan mate, kapan silape, tanoh getinde, megunca-gunca. Nah, bait ini menyatakan bahwa betapa enaknya hidup di dunia, atau enaknya orang ya semasa hidup. Dia bisa tidur ya dengan spray yang terdiri dari ya bahan-bahan yang indah, yang mahal. Tetapi ketika mati ya, itu tidak lain yang ditemukan adalah tanah ya, yang ditimpakan kepadanya ke dalam liang lahat, lalu kemudian tanah ya yang sangat banyak itu diuruk, ditimpakan kepada badannya, sehingga kemudian kita ya atau seseorang yang telah meninggal itu lenyap sama sekali dari kehidupan di dunia ini. Jadi yang ditekankan di situ pada bait pertama itu adalah pertama-tama tentang kontras dari kehidupan. Kontras ketika seseorang hidup ya, dan ketika dia meninggal. Nah, kontras ini yang kemudian membuat seseorang akan ingat secara terus-menerus tentang kefanaan hidup di dunia ini. Nah, tetapi lagu ini berlanjut kepada deskripsi tentang ketidakpunyaan tentang harta benda yang dimiliki. Karena bait berikutnya pujinya adalah semacam ini. Gata mate bekontat wayang, tinggailah kepuh dengan gurandang. Jadi kematianmu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang membuat ya kamu atau Anda terpisah dengan kekayaan yang Anda miliki. Kepuh dengan gurandang itu adalah refleksi dari pandangan agraris terhadap kekayaan, yaitu ladang-ladang ya, sawah-sawah ya yang luas yang dimiliki, termasuk juga gudang-gudang tempat penyimpanan makanan gitu. Gata mate bekontat wayang, tinggallah kepuh dengan gurandang. Jadi konsep tentang kekayaan itu tetap bersifat sesuatu yang bersifat sementara, yang tidak abadi, dimiliki oleh seseorang, karena kemudian harus dilepas ketika seseorang, si pemilik ya kekayaan itu meninggal dunia. Nah, dari situ baru kemudian bergerak kepada deskripsi tentang neraka. Ini sangat menarik karena ya yang diceritakan di situ adalah seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka, yang pasti kemudian menimbulkan kritik ya dari banyak kaum feminis. Kenapa justru ya
seorang perempuan yang diberi contoh di situ. Nah, tentang hal ini saya tidak bisa menawarkan jawaban karena saya hanya diajarkan lagu itu ketika kecil dan kemudian tidak mampu mengajukan pertanyaan. Tetapi bagaimana bunyinya? Bait itu adalah seperti ini. Wahai Poma, Poma junjungan, pubut di sinan dalam neraka. Wahai ane, dilun kasesat, hana lun tobat, masalam dunia. Nah, ini memang sesuatu yang misterius. Kalau saya artikan bait ini, ya, wahai bunda, ya, apa yang kau lakukan di dalam neraka? Lalu kemudian sang bunda itu menjawab pertanyaan anaknya. Wahai anakku, aku telah tersesat karena tidak bertobat ketika aku masih hidup di dunia. Nah, misteri ini adalah kenapa justru perempuan yang disimbolkan. Ini perlu kita perdebatkan. Tetapi ya, beberapa bait kemudian ini mendeskripsikan sebuah neraka sesuai dengan imajinasi sang pengarang di masa lalu. Bunyinya seperti ini. Dalam neraka nasabo kulam, tempat merendam si ulu naga. Di ulunyan sangat gurangsang, lah megulumbang apui lambaba. Jadi di dalam neraka ada sebuah kolam tempat merendam seekor ular naga. Dan ular naga itu sangat ganas, ya, gurangsang, sehingga kemudian memancarkan api dari mulutnya. Baba itu artinya mulut. Lah megulumbang apui lambaba, gitu. Memancarkan api dari mulutnya. Dan masih ada satu lagi bait yang juga membuat deskripsi tentang neraka. Dalam neraka nasabo gunung, kareng tedong dong mecula-cula. Tajam karengnya memise durok, jipajuh aso sidaruhaka. Di dalam neraka ada sebuah gunung, kadang-kadang juga disebut sebuah kolam, di mana ada karang-karang, ya, yang tajam-tajam dan berbisa. Dan karang-karang yang tajam inilah yang kemudian akan memakan daging-daging atau menusuk daging-daging manusia yang durhaka. Nah, setelah deskripsi tentang neraka ini, maka dibuatlah deskripsi yang juga bersifat imajinatif terhadap surga. Bunyinya seperti ini. Dalam syuruga nasaboh ayun, jie ngon jitrun mu pusing gisa. Wate janji lemah mealun, wate janji trun bagai biula.
wate janji lemah mealun, wate janji trun bagai biula. Jadi pindah ya, setelah deskripsi tentang neraka muncul bait-bait yang mendeskripsikan tentang surga. Arti bait yang telah saya nyanyikan tadi itu mengatakan bahwa di dalam surga, saya terpengaruh bahasa Aceh jadi surga juga, saya bilang di dalam surga ada sebuah ayun ya, yang mengalun naik dan turun ya. Ketika kemudian dia naik ya, wate janji lemah mengalun, dan ketika dia naik itu seperti bergelombang, mengalun ya. Wate janji lemah mengalun, wate janji trun bagai biula. Dan ketika kemudian ayunan yang menurun itu, ayun itu tampak seperti biola. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba konsep biola ini masuk di sini. Apakah sudah ada pengaruh modern ya di dalam lagu-lagu yang bersifat eskatologis di dalam bahasa Aceh ini gitu. Lalu kemudian bait terakhir tentang deskripsi lagu tentang surga ini berbunyi seperti ini. Di dalam surga nasaboh ayun, jie ngon jitrun mepusing gisa, so temedu dalam ayunnya, selamat iman di dalam dada. Sotu medu dalam ayunnya, selamat iman di dalam dada. Jadi dua kalimat ya dalam bait terakhir ini itu sebenarnya mengulang apa yang telah disampaikan pada bait sebelumnya. Dalam surga nasaboh ayun, jie ngon jitrun mepusing gisa. Tetapi tambahan barunya itu adalah sotemedua dalam ayunnya. Siapa yang bisa ya duduk di dalam ayun tersebut ya akan selamat iman di dalam dada. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada unsur-unsur eskatologis yang diungkapkan ya di dalam lagu-lagu berbahasa daerah, di dalam konteks ini berbahasa Aceh, untuk menunjukkan betapa ya sistem agama, sistem gagasan keagamaan itu cukup penetratif di tengah-tengah masyarakat. Dia seperti pernah saya ungkapkan di dalam konten yang lain, tidak lagi menggunakan bahasa nasional, tetapi sudah menggunakan bahasa daerah yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai vernacular. Nah, kalau kemudian kita mau sedikit memberikan pandangan yang lebih bersifat konseptual itu tadi, maka lagu yang saya bacakan, bait-bait yang saya lakukan di dalam bahasa Aceh, termasuk tadi di dalam bahasa Jawa, itu bisa kita terjemahkan sebagai, atau bisa kita konseptualisasikan sebagai sebuah proses vernacularization of Islam. Jadi proses pembahasa daerahan ya agama Islam itu sendiri, sehingga kemudian
kalau kita lihat ya dari susunan bahasa, mulai dari bahasa asing, atau mungkin lebih kita sebut lagi, mulai dari the sacred languages, ya, bahasa-bahasa suci seperti bahasa Arab ya untuk Islam, lalu kemudian bahasa Latin untuk Katolik dan Kristen, ya, itu kemudian berinteraksi dengan lapisan bahasa di bawahnya, yaitu bahasa nasional. Di dalam konteks kita itu adalah bahasa Indonesia. Nah, proses penyebaran sistem gagasan dengan menggunakan bahasa nasional itu ternyata dianggap tidak cukup, sehingga perlu lebih bersifat penetratif. Inilah yang kemudian terjadi di dalam proses vernacularization of Islam. Nah, sebagaimana tesis yang telah saya kemukakan sebelumnya ya, di dalam konten-konten terdahulu, saya kemudian menganjurkan bahwa lagu-lagu yang diciptakan oleh orang-orang terdahulu itu adalah sebuah usaha merumuskan sistem pandangan tertentu untuk ya dikonservasikan, tetapi juga untuk menjadi sebuah dokumen sosial. Salah satu contoh yang telah saya kemukakan tadi adalah lagu-lagu Aceh dengan sistem gagasan eskatologis.